Hanya karena wanita itu adalah putri haram yang rendah. Dia telah diperlakukan seperti mainan oleh pangeran dan putri. Sejak kecil menderita bullying tanpa henti, dan bahkan dipaksa untuk menjadi pengantin pengganti. Menikahi kaisar kekaisaran yang legendaris berdarah dingin dan kejam setelah putri melarikan diri. Dia mengira kebahagiaan tidak akan pernah menjadi miliknya, namun setelah menikah kaisar menghargainya seperti permata, dan memanjakannya dengan kasih sayang. Wanita ini bernama Hilda von Trauer, seorang pelayan mandi di kerajaan Chateauneuf. Sebagai anak putri itu membakar mata kanannya dengan ramuan misterius, meninggalkan bekas luka jelek di wajahnya. Tubuhnya juga berubah, karena ramuan misterius itu seringkali meletus dengan gelombang panas yang membakar. Suhu yang berlebihan bahkan bisa membuat air dingin mendidih. Transformasi aneh ini menjadi sumber penderitaannya yang tiada henti menyiksanya siang dan malam. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam keputusasaan, semuanya berubah. Waktu kembali 2 hari yang lalu di dalam kerajaan Chaternia. Hilda sedang mengarahkan pelayan lain untuk membersihkan kamar mandi. Ketika suara tiba-tiba terdengar putri, bahkan tidak ada di sini. Mengapa kamu masih membersihkan kamar mandi? Itu adalah temannya Bonitz. Hilda mengelap keringat dari dahi dan menjawab dengan senyuman. Kita tidak bisa hanya membiarkannya terbengkalai. Bernice tidak bersikeras lebih jauh dan malah memberitahu Hilda Pangeran Tesla ingin kamu pergi ke kantornya. Mendengar ini, Hilda melihat pelayan yang masih bekerja di sampingnya dan menunjukkan ekspresi cemas, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menolak desakan Bonnie dan bergegas ke kantor. Saat melewati koridor, bisikan 2 pelayan melayang ke telinga Hilda. Kata-kata mereka tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan niat jahat terhadapnya. Ekspresi Hilda tetap tenang. Langkahnya tak tergoyahkan, berpura-pura tidak menyadari sama sekali. Statusnya sebagai putri haram seperti cap, membuat gosip di istana mengikutinya seperti bayangan. Dia berhenti di depan pintu kantor ragu sejenak, dan akhirnya mengangkat tangannya untuk mengetuk. Di dalam seorang pria berambut perak duduk tegak di mejanya, tatapannya beralih ke arah pintu. Sambil berkata dengan suara dalam masuklah. Hilda mendorong pintu terbuka dan sekilas kegembiraan yang hampir tidak terlihat melintas di mata pria itu. Dia adalah Pangeran Tesla Hale dari kerajaan Chaternia. Aku telah mengamankan kesempatan sekali seumur hidup untukmu, katanya. Mendengar ini, Hilda terlihat bingung. Tesla dengan narsis menyisir poninya ke belakang. Dengan antusiasme yang bersinar, dia menggenggam bahunya dan dengan serius memanggil, Hilda, aku ingin kamu menikahi Kaisar Kekaisaran Rafian dan menjadi permaisuri pengganti. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi Hilda membeku, dan dia berdiri kaku di tempat. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, bibirnya sedikit terpisah dan tetap terbuka. Mengabaikan keadaan terkejutnya, Tesla tersenyum jahat dan mengambil tangannya. Tanpa penjelasan dia, dengan anggun membungkuk dan memberikan ciuman standar di tangannya, dengan sungguh-sungguh memohon agar dia menerima permintaan ini. Hilda akhirnya tersadar dan bertanya dengan terkejut, bukankah Putri L. Echilia seharusnya pergi untuk pernikahan ini? L. Echilia yang dia sebutkan adalah putri kerajaan Chaturnia dan kandidat yang dipilih untuk aliansi pernikahan ini. Mendengar ini, Tesla menghela napas dan mengungkapkan kepada Hilda bahwa L. Echilia menghilang secara diam-diam seminggu yang lalu. Pada titik ini, kemarahan menyala di mata Tesla dan mengungkapkan kepada Hilda bahwa L. Echilia menghilang secara diam-diam seminggu yang lalu. Pada saat ini, kemarahan menyala di mata Tesla. Tidak percaya bahwa sang putri akan melarikan diri dengan seorang tentara bayaran di malam pernikahannya. Mendengar ini, Hilda akhirnya mengerti mengapa Tesla memanggilnya dengan sangat mendesak. Akar dari semua ini kembali ke 300 tahun yang lalu. Ketika benua yang masih utuh mengalami 3 hari dan 3 malam petir tanpa henti. Petir surgawi yang tak henti-hentinya, membelah tanah yang luas menjadi 2 dan retakan yang merobek benua. Dinamakan lembah kematian oleh rakyat. Jurang yang menghabiskan segalanya ini akhirnya menjadi tempat bersarang bagi Wyvern jahat untuk melindungi kedamaian tanah air mereka. Dan melawan ancaman Wyvern, sangat penting untuk membangun sistem pertahanan militer yang kuat. Kerajaan Chateauneuf yang rentan tidak punya pilihan selain mencari perlindungan dari Kekaisaran Rafian. 3 bulan yang lalu, Kaisar Kekaisaran Rafian mengusulkan aliansi pernikahan kepada Kerajaan Chateauneuf. Untuk memperkuat aliansi mereka untuk merebut kesempatan yang sulit didapat ini, Tesla harus menemukan seorang pengantin yang bisa menggantikan posisi sang putri. Saat akun Tesla bergema di telinganya Hilda, tanpa sadar mengepal tangannya. Dia mengangkat tangannya untuk mengangkat rambut yang menggantung di atas mata kanannya, memperlihatkan kepada Tesla. Bekas luka mengerikan yang melilit di samping matanya.
Menatap bekas luka yang mengerikan itu, senyum bermakna muncul di bibir Tesla. Dia menatap Hilda dengan penuh perhatian dan mengajukan syarat yang menggerakkan hatinya. Aku bisa memberimu sebotol ramuan sihir yang akan menghilangkan bekas luka untuk sementara, katanya. Selama kamu menjalankan tugasmu dengan baik, aku bisa terus memberimu ramuan ini. Dia menambahkan janji yang menggoda ini seperti batu yang dilemparkan ke danau dalam mengaduk gelombang besar di hati Hilda. Dia menundukkan kepalanya dalam pikirannya, sementara Tesla bertanya dengan minat, apa pendapatmu? Aku perlu mengonfirmasi sesuatu. Hilda mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimanapun pernikahanku dengan Kaisar akan nyata karena dia tidak tahu tentang penggantian ini. Apakah dia akan dengan mudah menceraikan aku nanti? Mendengar kekhawatirannya, Tesla tertawa ringan. Ketika El Ashilia kembali, semuanya akan terselesaikan. Hilda berpikir dia sedang mengejeknya. Lagi pula, baik dalam penampilan maupun garis keturunan dia jauh dari El Ashilia. Namun, detik berikutnya, Tesla mengungkapkan berita mengejutkan bahwa Kaisar Rafian sebenarnya tidak bisa berfungsi. Berita ini menghantam pikiran Hilda seperti gelombang pasang, dan setelah terkejut dia bahkan merasakan sedikit kelegaan. Namun, nada Tesla berubah saat dia memperingatkan dengan tegas. Jika kamu berani memiliki ilusi tentang posisi permaisuri, aku akan membuat bekas luka itu muncul kembali. Setelah berbicara, dia tertawa dengan gembira. Selama kamu dengan patuh memainkan peran ini dengan baik, aku akan memberimu ramuan untuk menghilangkan bekas luka secara permanen. Hilda mengeluarkan suara tidak percaya, ramuan seperti itu benar-benar ada. Benar, tapi jika ada yang salah di sepanjang jalan, kamu harus mengerti konsekuensinya. Pria itu membuat gerakan mengiris tenggorokan. Hilda tetap diam di permukaan. Tetapi keinginannya untuk ramuan sihir tumbuh liar di dalam. Dia sangat ingin terbebas dari bekas luka ini dan memulai kehidupan yang benar-benar baru. Tanpa ragu, Hilda dengan senang hati menerima tawaran Tesla yang sangat menyenangkannya. Jadi, kapan kita berangkat? Tanya Hilda. Sekarang, segera jawab Tesla dengan senyuman. Apa? Dia berpikir, ini pasti lelucon. Tanpa diduga detik berikutnya, dia sudah berpakaian lengkap dan dikirim ke dalam kereta. Dan menyelesaikan upacara pernikahan di tengah sorakan warga Kekaisaran Rafian sampai dia duduk di tepi tempat tidur. Dan menyelesaikan upacara pernikahan di tengah sorakan warga Kekaisaran Rafian sampai dia duduk di tepi tempat tidur. Di kamar pengantin dia masih belum sepenuhnya pulih. Apa yang kau pikirkan? Suara pria itu langsung mengejutkan Hilda. Dia buru-buru menatap pendatang baru itu. Pria di depannya sangat tampan, jubahnya yang longgar, menggambarkan sosoknya yang proporsional. Dia adalah Kaisar Renel Gadian Edva dari Kekaisaran Rafian. Menghadapi pertanyaan pria itu, Hilda masih tidak berani menatapnya langsung. Ini bukan hanya karena kegugupan malam pernikahan, tetapi juga karena rahasia yang tak terkatakan yang membebani hatinya. Aku sudah terjebak, sekarang, keluh Hilda dalam hati. Sekilas kejutan melintas di mata Renel, bingung dengan ketidaknyamanan sang permaisuri. Dia dengan lembut mengelus pipinya. Dengan hati-hati memeriksa wajah halus ini, ujung jarinya merasakan kehangatan. Pria itu dengan jujur menyatakan, mereka akan menghabiskan malam bersama, dan wajah Hilda langsung menunjukkan keterkejutan. Kemudian kakinya lemas dan dia terhuyung ke belakang, jatuh canggung ke atas tempat tidur yang empuk. Renel mengira ini sebagai undangan dan tertawa pelan. Kau lebih berani dari yang aku bayangkan. Suasana ambigu memenuhi udara dan suhu ruangan tampaknya meningkat sesuai menghadapi sosok tinggi kaisar yang perlahan mendekat. Hilda panik dalam hati, berteriak dalam batinnya. Bukankah kau tidak berfungsi? Kenapa kau ingin melakukan hal-hal seperti ini? Merah cepat menyebar di pipi Hilda, pikirannya kacau. Dalam kebingungan total, pria itu mendekat. Napas hangat saling menyatu dalam jarak dekat udara terasa terbakar. Tiba-tiba dia berhenti. Wajah tampannya menunjukkan sedikit kepolosan yang canggung. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Dan aku juga mendengar ini. Hilda menatapnya kosong. Renel bergumam agak malu. Setidaknya untuk saat ini aku tidak menyukaimu sampai hatiku merasa seperti meledak. Ayah Hilda sesaat terdiam berpikir dalam hati. Apakah menjadi tampan memberimu hak istimewa? Tapi dia harus mengakui bahwa ketampanan pria itu memang merupakan keuntungan yang diberikan oleh surga. Menyadari tatapan kagumnya, Renel cemberut. Bahkan, jika kau menatapku seperti itu tidak akan membuatku menyukaimu lebih. Hilda tidak memperhatikan omongannya panas yang membara di tubuhnya membuatnya secara tidak sadar melepas pakaian luarnya. Kelelahan dari perjalanan baru-baru ini membuatnya sangat lelah dan sekarang dia hanya ingin tidur. Segera dihadapkan dengan respon Hilda yang setengah hati. Renel bertanya dengan ketidakpuasan, apakah kau bahkan mendengarkanku apa yang baru saja kau katakan? Hilda menguap mengantuk, air mata terbentuk di sudut matanya.
Jangan membuat ekspresi seperti kau akan menangis. Renel benar-benar tidak bisa menangani penampilannya yang menyedihkan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan kesal menyisir poni rambutnya. Apakah melayani para dewa itu begitu penting? Jangan salah paham. Dia buru-buru menjelaskan. Aku marah pada para pendeta itu. Hilda menyadari bahwa kaisar muda ini tampaknya sangat berbeda dari rumor yang beredar. Senyum lembut melengkung di bibirnya dan kehangatan muncul di matanya. Aku tahu, katanya lembut. Apa Renel terdiam sejenak? Aku tidak salah paham padamu. Dia menatapnya, suaranya lembut. Kita sekarang suami istri, jadi aku tidak akan keberatan dengan hal-hal ini. Mendengar kata-kata ini, Renel merasakan sesuatu menyentuh hatinya dengan lembut. Hilda juga diam-diam bertekad untuk bertahan, sampai hari Putri L.A. Shirley kembali di sampingnya. Renel bergumam pelan, bicara manis sangat berbeda dari malam lalu. Kemudian dia berbalik dan berkata serius. Sepertinya tidak perlu menunda lebih lama lagi. Permaisuri, apakah kau percaya pada para dewa? Dia bertanya, maksudmu para dewa Hilda tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba membahas ini. Mereka tampaknya sudah tiba. Pria itu melihat ke arah pintu. Siapa yang tiba? Hilda dengan cepat menarik selimut menutupi dirinya. Tidakkah kamu tahu? Aku ingat ini telah disampaikan kepada keluarga kerajaan Chateauneuf. Renaud terlihat bingung sesuai tradisi. Kaisar harus membuktikan kepada para pendeta bahwa pasangan itu telah menjadi suami istri yang sah. Di malam pernikahan, dia menjelaskan dengan sabar. Jadi, malam pertama kita harus di depan para pendeta. Hilda hampir tidak bisa mempercayainya. Kita harus menghabiskan malam pertama di bawah saksi para pendeta. Mendengar ini, Hilda berdiri membeku seperti patung sebelum dia bisa bereaksi. Suara pendeta datang dari luar pintu. Yang mulia, bolehkah kami masuk? Masuklah, jawab Renaud dengan keras. Wajah Hilda berubah drastis saat dia menggenggam lengan bajunya. Tunggu, tidak perlu gugup. Aku berencana menggunakan akting untuk melewati ini, Renaud. Dengan lembut meyakinkannya. Lalu dia meraih untuk menarik tirai tempat tidur. Tirai perlahan jatuh menyelimuti sosok mereka dalam ruang pribadi. Tahanlah sedikit lagi. Dia dengan lembut menghiburnya. Masuklah, dia memanggil ke arah pintu lagi dengan izin kaisar. Pintu didorong terbuka. Para pendeta datang satu persatu ke tempat tidur kaisar, tetapi hanya bisa melihat siluet keduanya. Para pendeta hanya bisa melihat bayangan kita. Mereka akan pergi setelah menyanyikan berkat pria itu, memberitahu Hilda dengan suara rendah. Hanya sekarang Hilda mengerti bahwa akting berarti berpura-pura melakukan ritual. Jadi, permaisuri... Pria itu perlahan membuka ikat pinggangnya. Aku butuh kerjasama darimu. Bagaimana aku bisa bekerja sama Hilda dengan lembut dibaringkan olehnya? Suaranya sedikit bergetar. Jika kita ingin menipu pendeta kita, harus berciuman. Dia memegang wajah Hilda. Suaranya lembut. Permaisuri, tolong mengerti. Hilda setuju, itu hanya ciuman, tidak terlalu mengerikan. Sangat baik, mulai upacara. Renaud mengumumkan. Mengikuti perintah kaisar, para pendeta melantunkan berkat secara serentak. Di tengah nyanyian yang dalam, dan khidmat, Hilda merasakan sakit tajam menyerang, menyadari getaran orang di pelukannya. Renaud mengira dia gugup dan dengan lembut meyakinkannya. Kamu bisa menutup mata, tetapi saat ini rasa sakit yang membara telah sepenuhnya menguasai. Semua indera Hilda. Reaksinya membuat Renaud juga tegang, keringat mengalir di dahinya. Napasnya semakin berat, dia menatap Hilda di bawahnya, wajahnya memerah dan sedikit bergetar. Dan menggoda, bukankah aktingmu sedikit berlebihan? Setelah berbicara, dia menunduk mendekatkan napas mereka. Lalu, tanpa peringatan, dia mencium bibir Hilda. Seperti keajaiban, Hilda merasakan suhu tubuhnya, menurun gelombang kesejukan, menyapu seluruh tubuhnya. Menginginkan kesejukan ini yang bisa meredakan rasa sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Renaud, memperdalam ciuman. Ciuman panjang itu berakhir. Dan wajah pria itu juga memerah. Dia menatap gadis lembut dan tenang di depannya, sebuah getaran yang tak terlukiskan perlahan merayap ke dalam hatinya. Seperti sulur yang terlalu tiba-tiba terpisah memaksakan diri untuk tetap tenang, tetapi ekspresi mereka sudah mengkhianati emosi batin mereka. Ternyata bukan hanya Hilda, tetapi ciuman itu juga membuat Renaud merasakan kekuatan aneh. Untuk memverifikasi kecurigaannya, dia memutuskan untuk bertindak. Dia duduk dan dengan cepat mencium Hilda lagi. Lalu dia berbisik, bagaimana bisa ini begitu aneh? Hilda bertanya-tanya apa yang begitu aneh, tetapi dia tidak bertanya sebaliknya, mengulurkan tangannya ke arah Renaud. Dia memeluknya lagi. Dan kali ini, dia yang memulai ciuman itu sendiri. Sementara itu, di dalam istana Chateauneuf, seorang bawahan akan melaporkan kepada Pangeran Tesla tentang situasi terbaru keluarga Kekaisaran Rafian. Tesla mengenakan ekspresi yang agak putus asa.
Dia menyembunyikan ritual malam pertama, berpikir bahwa wanita itu pasti akan mengutuknya. Namun, ketika dia mengetahui kebenarannya, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, hanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mendesak bawahannya untuk segera melapor. Menurut laporan bawahan itu, Wyvern tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke lembah kematian. Tesla segera menyadari bahwa perang akan datang dan mereka harus bersiap-siap sebelumnya. Dia tahu betul bahwa mencari perlindungan dari negara yang kuat adalah satu-satunya jalan keluar, itulah sebabnya aliansi pernikahan ini sangat penting. Meskipun Hilda sebagai bidak memiliki kekurangan, dia tetap vital sampai Putri Laecilia kembali. Bawahan itu dengan hormat bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Nah, Tesla tertawa ringan. Seolah semuanya berada di bawah kendali. Apa yang harus saya lakukan dengan Hilda? Gumamnya pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Ranel memberikan ciuman lembut di sudut bibir Hilda. Dia menatap Hilda. Tidak bisa menahan suaranya yang bingung. "Mengapa tubuhku menjadi hangat setiap kali aku menyentuh kulitmu?" Hilda berpikir dalam hati bahwa dia ingin tahu lebih banyak mengapa dia merasa dingin setiap kali dia menyentuh pria ini. Tiba-tiba, Renaud menunjukkan ekspresi kesakitan. "Permaisuri, maafkan saya, tapi tolong santai sedikit." Hilda tidak mengerti. "Kau hampir memutar lenganku," jelas Renaud. Mendengar ini, dia segera melepaskan genggamannya. Sangat malu berteriak dalam hati. "Oh, tidak lihat kekuatanku. Maafkan aku." Dia meminta maaf dengan rasa bersalah. "Tidak apa-apa." Pria itu menenangkannya. Lalu dia menundukkan kepala dan membisikkan di telinganya. "Aku benar-benar ingin tahu dirimu yang sebenarnya. Apakah identitasku telah terungkap?" Jantung Hilda berdebar, tetapi untungnya, itu bukan maksud pria itu. Canel tidak bisa mengerti. Dia selalu membanggakan dirinya atas pengendalian dirinya. Namun, setiap kali dia menyentuh Hilda dan menciumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kendali. Apakah mungkin karena tubuh Hilda membuatnya merasa hangat? Dalam malam yang tenang sinar bulan, menyaring melalui kisi jendela menciptakan bayangan dua sosok. Bersandar satu sama lain di balik tirai tempat tidur. "Aku selalu berada dalam dingin yang pahit." Renel memegang tangan Hilda. Jari-jari mereka saling terkait. "Namun saat aku menyentuh bibirmu, rasanya seperti pertama kali aku merasakan musim semi." Dia dengan kasih sayang menekan tangannya ke pipinya. Hilda terbaring diam mendengarkan saat dia melanjutkan. "Itulah sebabnya aku ingin mengonfirmasi lagi." Renel mengangkat tubuhnya dan menjelaskan kepadanya. "Ini bukan ilusi. Tubuhku benar-benar terasa panas seperti pertengahan musim panas." Melihat dia masih tampak bingung, Renel mengerti bahwa Hilda tidak tahu rahasia tubuhnya. Jadi, dia mulai menceritakan tentang masa lalu yang lama terkunci itu. 3 tahun yang lalu, sebuah pertempuran brutal meletus di lembah kematian. Saat itu, Renel, sebagai kaisar memimpin pasukan dalam pertempuran. Untuk waktu yang lama, saat kemenangan tampak dalam jangkauan, dia menghadapi seorang penyihir yang mengendarai Wyvern. Menghadapi musuh yang kuat ini, ekspresinya menjadi serius sepenuhnya waspada. Dia terlibat dalam pertarungan putus asa dengan penyihir ini. Pertarungan sengit Renel memaksa penyihir itu mundur langkah demi langkah. Saat dia berpikir, kemenangan sudah pasti, penyihir itu tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya. Energi jahat melilit lengan lawan meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan, yang langsung menyelimuti Renel, membuatnya mengerang kesakitan. Renel memberitahu Hilda bahwa dia terkena kutukan penyihir. Seolah terbenam dalam kenangan menyakitkan itu, dia menekan bibirnya dan melanjutkan. Itu adalah kutukan yang kejam dan membekukan. Kutukan untuk dibekukan dalam es dan salju hingga mati. Bicara tentang ini, Renel menunjukkan sedikit kelegaan. "Untungnya, aku menggunakan sihir untuk melawan pada saat itu yang mencegahku dari kutukan sepenuhnya, tetapi suhu tubuhku tetap sangat rendah. Itu hanya menjadi hangat ketika aku menyentuhmu." Hilda berpikir dalam hati, kutukan yang membekukan kebalikan persis dari kondisiku yang membara. Sepertinya selama kita saling menyentuh suhu tubuh, kita bisa kembali normal. Dia mengerti dalam hatinya. Tetapi, karena statusnya sebagai pengganti pengantin, dia memutuskan untuk menyimpan rahasia ini untuk sekarang. Melihat Hilda tetap diam, Ranel bertanya dengan hati-hati, "Apakah aku menakutimu?" "Tidak, aku merasa tenang." Hilda menggelengkan kepala, senyumnya tenang. "Untungnya yang mulia, sepertinya kamu juga sama." "Tidak." Permaisuri kata tenang. "Tidak cukup untuk menggambarkan apa yang aku rasakan di dalam." Rinel mengambil tangannya. "Aku berharap kamu merasakan hal yang sama seperti aku." Dia menaruh ciuman lembut di punggung tangannya. Matanya dipenuhi emosi. Hilda menatapnya dengan malu, hatinya juga tergetar. Dia menyadari bahwa Renel secara bertahap menjadi istimewa. Di hatinya juga, merasakan perasaan halus ini, dia berpura-pura sibuk.
Merapikan tempat tidur memecah suasana intim. Di malam yang sunyi, angin di luar terdengar seperti bisikan lembut. Namun Hilda masih merasa sulit untuk tidur. Saat dia berguling-guling Renel, memanggilnya dengan lembut. Dia bertanya dengan tenang, kita sekarang suami istri kan? Di bawah sinar, bulan profil tampan pria itu tampak kabur dan seperti mimpi. Seperti dewa yang turun, dia menundukkan sedikit matanya. Mata biru itu di bawah bulu mata tebal bersinar seperti bintang. Hilda menatap wajah sempurna ini, detak jantungnya berdetak kencang di dadanya. Renel terus berbicara, tetapi dia tidak mendengar sepatah kata pun. Suaranya seperti lagu pengantar tidur membuatnya mengantuk. Dia tenggelam dalam tidur panjang malam ini terasa sangat damai dan manis. Keesokan paginya, suara klik hak tinggi yang ritmis memecah keheningan. Hilda terbangun mendengar suara itu masih mengantuk. Perlahan membuka matanya tepat saat dia duduk tirai tempat tidur dengan cepat dibuka oleh seorang wanita asing. Di belakangnya berdiri dua wanita lain yang berpakaian mewah. Menghadapi situasi ini, Hilda benar-benar bingung. Berpikir, siapa sebenarnya wanita-wanita ini? Wanita yang memimpin berbicara, memperkenalkan dirinya sebagai pembantu yang mulia, bertanggung jawab untuk membantu Hilda cepat beradaptasi dengan kehidupan kerajaan. Hilda merasa lucu bahwa Raffien, seperti kerajaannya, juga memiliki pelayan yang sama kasar di bawah pelayanan mereka. Sebelum Hilda bisa berbicara, para wanita mulai memperkenalkan diri satu persatu. Yang di depannya dengan gaun biru tua adalah Melanie Hersh-Ross dari rumah Duke Hersh-Ross. Yang berambut coklat adalah Vaslini Yas Putri dari rumah Markis Yas. Yang berambut keriting emas adalah Rose Odredo dari rumah Earl Odredo. Setelah mendengar perkenalan para wanita, ekspresi Hilda tetap tidak berubah. Tetapi di dalamnya dia membuat keputusan. Dia mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, "Siapa yang berani membiarkan kalian masuk tanpa izinku?" Tatapannya dingin menunjukkan otoritas permaisuri kepada orang luar untuk pertama kalinya. Menghadapi pertanyaan Hilda, Melanie segera mundur sementara Rose di sampingnya bergetar ketakutan setelah sejenak panik. Melanie cepat-cepat mengembalikan ketenangannya. Ia mengangkat sudut mulutnya dan menjawab dengan bangga, "Yang mulia itu saya." Menghadapi provokasi dari orang lain, Hilda merasa tidak senang. Meskipun bersikap santai, ia tidak membiarkan martabatnya ditantang. Menatap wanita yang sejak awal tidak menunjukkan rasa hormat padanya, Hilda memutuskan untuk menghadapinya terlebih dahulu. Jadi, ia tiba-tiba berbicara, "Ada penjaga di luar, tetapi kamu masuk tanpa izin." Mendengar ini, Melanie langsung terdiam sementara Vaslini di sampingnya buru-buru menjelaskan bahwa mereka berani masuk. "Berdasarkan status kalian sebagai pelayan yang mulia, jadi tanpa izin saya, kalian masuk tanpa mengetuk." Hilda bertanya sebagai balasan. Ini adalah pagi setelah malam pernikahan dan para pelayan bangsawan ini sangat kasar. Memikirkan ini, ia berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki kamarku seharusnya ditentukan olehku bukan olehmu?" Mendengar ini, Melanie langsung membungkuk meminta maaf. "Tolong maafkan kami, ini tidak akan terjadi lagi." Melihat ini, Vaslini buru-buru mencoba meredakan suasana mengatakan bahwa mereka akan membantu Hilda berpakaian. "Kalian akan membantu saya?" Hilda bertanya. Melanie memaksakan senyum. Yang mulia sang kaisar memiliki standar yang sangat tinggi. Sambil dalam hati mengutuk Hilda sebagai orang desa. "Saya mengerti, apakah dia orang seperti itu?" Hilda bertanya. "Tidakkah kamu merasakannya semalam?" Melanie menjawab dengan senyuman. Menurut Melanie, yang mulia adalah orang yang dingin yang tidak pernah menjaga wanita di sisinya. Begitu topik dimulai tidak berhenti dan para pelayan mengobrol tanpa henti sementara Hilda terbenam dalam pikiran. Ia menyadari bahwa ia pada akhirnya berbeda dari para pelayan bangsawan ini dari Raffien dan menolak bantuan mereka mengenai hal ini. Melanie mengungkapkan kebingungan. Hilda berbicara, "Karena saya sama sekali tidak merasakan bahwa yang mulia adalah orang yang dingin." Saat ia berbicara, ia bersandar pada dinding untuk bangkit secara tidak sengaja tersandung menyebabkan Rose berseru, "Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa tidak enak dimanapun?" Ia bertanya dengan khawatir. "Saya baik-baik saja." Hilda tersenyum tipis. "Mungkin saya terlalu lelah semalam." Semalam yang mulia memikirkan suatu adegan tertentu, pipinya memerah seperti mawar yang halus. Dan ia menghela napas pelan. "Ketika kamu menikah, kamu akan mengerti situasinya." Mendengar ini, ekspresi para pelayan menjadi kompleks. Masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri. "Kalian boleh pergi." Melihat Hilda memberikan perintah Melanie, dengan marah menggenggam rokanya. Ia masih mencoba berargumen, "Tapi kami adalah pelayan pribadi." Sebelum ia selesai, Hilda memotongnya. Matanya tetap lembut, tetapi nada suaranya sangat tegas. "Tolong pergi."
Setelah mengusir para pelayan bangsawan yang sulit kamar, akhirnya kembali damai. Hilda terlihat kelelahan berpikir bahwa baik di Saturnia maupun Rafian pagi hari terasa seperti sebuah pertempuran. Pada saat ini terdengar ketukan di pintu. Seorang gadis mendorong pintu terbuka. Itu adalah Sharon, pelayan permaisuri. Ditugaskan kepada Hilda oleh keluarga kerajaan Hilda mengenalinya. Gaun pengantin kemarin disiapkan dengan hati-hati oleh Sharon. Sharon bertanya dengan khawatir tentang apa yang baru saja terjadi setelah melihat para wanita bangsawan itu meninggalkan kamar. Hilda menunjukkan bahwa itu tidak ada apa-apa. Dan kemudian bertanya tentang standar kekaisaran Rafian dalam memilih pelayan. Sharon menjelaskan bahwa daftar pelayan disaring. Lapisan demi lapisan oleh para menteri dan kemudian diserahkan kepada Yang Mulia. Keputusan akhir ada di tangan kaisar. Setelah menjelaskan standar pemilihan, Sharon menyampaikan dekret kaisar kepada Hilda, Yang Mulia. Yang Mulia mengundangmu untuk makan bersamanya di aula. Hilda tiba-tiba mengerti Rinal tidak ada saat dia bangun. Karena dia sedang mempersiapkan janji makan siang ini, dia berpura-pura tetap tenang saat meneguk tehnya, tetapi hatinya sudah melompat penuh kegembiraan. Untuk menghadiri makan siang dengan Rinal, dalam citra yang paling sempurna, Hilda meminta Sharon untuk membantu memilihkan gaun. Sharon merasa terhormat. Memilih gaun adalah tugas pelayan bangsawan, dan dia tidak pernah mengira Yang Mulia akan memintanya secara langsung. Hilda memberikan tatapan percaya kepada Sharon. Dia percaya pada selera Sharon. Sharon sangat terharu di istana kerajaan ini. Hanya permaisuri baru yang datang ini yang menunjukkan kehangatannya. Dia bertekad untuk sepenuhnya mendukung permaisuri asing yang cantik dan lembut ini. Dan untuk memilih gaun yang paling cocok untuknya. Mendekati siang matahari yang menyengat bersinar tinggi, sinar matahari hangat memenuhi ambang jendela. Hilda tampil menawan dalam gaun dengan pola vintage biru dan emas yang saling terjalin. Masih ada sedikit waktu sebelum makan siang dan dia akan berjalan-jalan ketika seorang pelayan memanggilnya. Pelayan melaporkan bahwa seorang pengunjung meminta audiensi. Hilda bertanya-tanya siapa itu. Sementara itu di kantor, saat Hilda masuk, dia melihat seorang pria tinggi berambut coklat berdiri membelakanginya dan dia segera mengenalinya. Grand Duke selamat datang, Hilda berkata. Mendengar ini, pria itu berlutut di satu lutut dan dengan lembut mengambil tangan Hilda. Dia dengan hormat mencium tangan dan berkata dengan serius, "Saya menyapa Yang Mulia Permaisuri Kekaisaran Rafian. Hari ini menandai awal takdir baru bagi saya dan kerajaan Saturnia di balik latar permata dan pakaian yang indah." Hilda muncul seperti dewi kecantikan. Pengunjung itu adalah Martin Rohian, kepala rumah Grand Duke Rohian. Diperkaya melalui perdagangan, dia datang ke Rafian dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Saturnia, dan juga sebagai pengawas yang dikirim oleh Tesla. Hilda menatap pria di depannya. Dia berpikir, pria ini yang tidak memperhatikannya selama perjalanan pernikahan, kini mengambil inisiatif untuk berkunjung sehari setelah pernikahan. Pasti ada alasan. Hilda mengundang Martin untuk duduk bersiap untuk menyelidiki tujuannya. Dia bertanya terlebih dahulu, "Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada saya?" Tidak, Martin tersenyum sedikit. "Saya hanya ingin tahu apakah Yang Mulia telah melewati malam pertama." Kemudian suaranya berubah, tetapi saya percaya sebenarnya Yang Mulia yang ingin menanyakan kepada saya. Hilda mengamatinya dengan waspada. Di dalam hatinya, apakah dia mengujiku? Tapi dia tetap mengikuti. "Apakah Anda masih mencari Putri Al-Ashilia?" Kemajuan apa yang telah dibuat Martin menunjukkan senyum yang bermakna. Bagaimana Anda berharap semuanya berkembang? Setiap kalimat membawa ujian membuat Hilda merasakan tekanan yang meningkat. Dia tidak yakin. Apakah dia bertanya tentang situasi putri atau bagaimana masalah ini harus ditangani? Hilda menyadari dia telah mengatakan hal yang salah. Sebagai permaisuri pengganti, seharusnya dia langsung menjawab temukan putri secepat mungkin. Hanya sekarang dia menyadari bahwa dalam satu hari saja dia sudah mengembangkan perasaan untuk Kaisar Muda Rafian. Melihat keheningan Hilda, Martin dengan berpikir mengusap dagunya dan berkata dengan suara rendah, "Betapa aneh." Dia mengamati permaisuri pengganti dan berkata, "Lembut saya merasa Anda sudah mengembangkan perasaan untuk posisi ini." Kata-kata Martin tepat sasaran. Hilda menyadari bahwa pikiran dalam dirinya telah sepenuhnya terungkap kepadanya. "Anda tidak perlu khawatir," kata Martin. "Saya tidak akan melaporkan masalah ini secara khusus kepada Pangeran Tesler." Mendengar ini, Hilda merasa Martin tidak berbeda dari para wanita bangsawan itu meskipun dia hanya seorang pengganti permaisuri. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan orang berpikir bahwa dia lemah dan mudah dibuli. Bahkan, sahabat Pangeran Tesler pun tidak terkecuali. Dia harus melindungi posisi ini sendiri. Maka, dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang,
Duk Agung, sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka Anda akan seceroboh ini. Melihat ekspresi bingung Martin, dia melanjutkan. Anda juga tahu bahwa istana memiliki banyak mata dan telinga. Suatu hari saya akan kembali menjadi putri seorang Earl, tetapi selama saya mengenakan mahkota permaisuri. Hilda melihatnya dari atas. Tolong pilih kata-kata Anda dengan hati-hati, Duk Agung. Lagi pula, saya sekarang adalah permaisuri Kekaisaran Rafian. Mendengar kata-kata ini, Martin membeku sejenak lalu berbicara dengan senyuman. Bagaimana saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa Anda begitu fasih, karena sebelumnya tidak ada kesempatan untuk berbicara. Hilda menjawab, bukankah Anda juga hanya mencoba berkomunikasi dengan saya melalui tatapan sebelumnya? Martin yang selalu angkuh akhirnya panik. Yang mulia saya, tetapi percakapan ini terputus oleh suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Itu Sharon. Dia mendorong sebuah troli yang penuh dengan teh dan makanan ringan. Menginformasikan Hilda, kepala pengurus baru saja mengirimkan pesan kepada saya. Apa itu? Hilda melihatnya dengan tenang. Dalam hati mengapresiasi waktu yang sempurna. Sharon berkedip dengan nakal. Dia bilang, Yang Mulia ingin tahu apa yang Anda lakukan sekarang. Yang Mulia juga memerintahkan agar makanan favorit Anda disiapkan untuk makan siang. Mendengar ini, tatapan Hilda melunak. Matanya tersenyum. Begitu, dia sangat lembut. Martin yang berdiri di dekatnya mendengar percakapan ceria kedua wanita itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengamati semuanya dengan diam memahami situasi sepenuhnya. Melihat ini, Hilda merasa senang telah membalikan keadaan. Dia mengerti bahwa setelah insiden ini, Martin akan menahan sisi tajamnya. Maka dia bertanya dengan sopan pura-pura, Duk Agung, saya mohon maaf di mana kita dalam percakapan kita. Sekarang situasinya telah terbalik. Dia dapat menangani pertarungan verbal ini dengan tenang. Martin mengernyit. Dia menangkap implikasi halus Hilda, tetapi tidak peduli seberapa tidak senangnya dia. Dia tidak bisa menunjukkannya. Dia tertawa ringan. Saya baru saja menyadari bahwa saya mungkin kurang dalam penilaian karakter yang tepat. Apa maksud Anda dengan itu? Tanya Hilda. Tidak ada, jawab Martin. Yang Mulia sangat khawatir tentang Anda. Sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Saya akan menyampaikan ini kepadanya. Hilda mengangguk lalu bertanya kepada Sharon. Berapa lama lagi sampai makan siang? Mendengar bahwa waktunya semakin dekat. Martin bangkit untuk pamit pada saat yang tepat. Dia membungkuk dengan anggun berkata, saya akan sering mengunjungi Anda. Berapa lama Duk Agung berharap tinggal di sini? Hilda tiba-tiba bertanya. Martin terdiam sejenak sebelum menjawab. Yah, selama Yang Mulia. Permaisuri tetap di posisi ini, saya akan berada di sisi Anda. Tak lama, waktu makan siang tiba. Hilda mengangkat rok dan melangkah ke ruang makan dengan anggun. Dia melihat ke arah Reno, yang duduk di meja mengingatkan dirinya untuk fokus pada makan siang pertama ini dengan Kaisar, menatap pria tampan di depannya. Hilda terkagum bahwa tidak peduli berapa kali mereka bertemu, dia masih membuat jantungnya berdebar, seolah itu adalah yang pertama. Hilda dengan tenang menggenggam sudut roknya menyembunyikan kegugupannya. Dia membungkuk di pinggang, melakukan salam formal yang standar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa sosok yang tidak terduga. Itu adalah para wanita bangsawan. Hilda bertanya-tanya, kenapa mereka ada di sini? Melihat Hilda Melanie membungkuk padanya, seolah tidak ada yang terjadi pagi ini. Hilda merasa putus asa di dalam. Menerobos ke kamarnya pagi ini tidaklah cukup. Sekarang mereka harus mengganggu makan siangnya dengan Rainel juga. Yang Mulia Rainel berbicara, silakan duduk. Setelah dia duduk, dia bertanya dengan khawatir, saya mendengar Anda menuju ke kamar permaisuri. Apakah Anda puas? Sangat megah. Kata Hilda lembut lalu mengubah nada suaranya. Itu akan sempurna dengan sedikit penyesuaian lagi. Apakah Anda lebih suka gaya yang lebih mewah? Rene bertanya, tidak, saya hanya ingin istana ini lebih sesuai dengan preferensi saya. Hilda menjawab, seperti menambahkan kasih sayang dan menciptakan suasana yang hangat. Mendengar ini, Ranel terdiam dalam pikirannya. Hanya permaisuri yang bisa memberikan kasih sayang itu, dia bertanya dengan serius. Yang Mulia juga bisa jawab, Hilda lembut. Pertukaran intim mereka, seolah tidak ada orang lain yang ada membuat para wanita bangsawan yang hadir sangat tidak nyaman. Melanie bahkan menatap Hilda dengan tajam. Hilda merasa malu dan ingin berpura-pura tidak ada yang terjadi, tetapi Renel langsung menanggapi dia. Dia memandangnya dengan serius berkata, lembut, saya akan sering berkunjung. Melihat keterkejutannya, dia bertanya kembali, ada apa? Apakah Anda hanya bercanda? Hilda buru-buru membantah. Bahkan ketika sibuk seseorang harus beristirahat seperti malam lalu. Itu tidak hanya membutuhkan kehangatan, tetapi juga panas.
Kata-kata pria itu membuat para wanita merona. Sebenarnya saat ini, saya ingin melakukan persis seperti yang kita lakukan kemarin. Pada titik ini, Renel melengkungkan bibirnya menjadi senyuman nakal. Tatapannya sugestif pipi Hilda memerah. Dia bertanya-tanya, apakah dia menyadari kekhawatirannya tentang para wanita itu, dan sengaja mengatakannya. Jika itu masalahnya, dia mengangkat suaranya untuk bertanya, kenapa para wanita ini ada di sini. Setelah kata-kata ini, Renel terhenti di tengah memotong steaknya. Mereka bilang mereka menerima panggilan dari permaisuri. Setelah berbicara, dia melihat Melanie, yang buru-buru menjelaskan bahwa dia memang menerima pemberitahuan tetapi tidak tahu siapa yang mengirimnya. Memahami ini adalah rencana mereka. Renel dengan sabar mengeluarkan perintah ganti semua pelayan di kamar permaisuri. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, sebenarnya biarkan permaisuri menggantinya sendiri. Melanie ingin berargumen lebih lanjut. Dia kehilangan kendali dan mengangkat suaranya. Anda yang mulia itu akan menarik diri. Saya ingin makan sendirian dengan permaisuri. Renel memotongnya menyerahkan potongan steak kepada Hilda. Dia berkata dengan penuh perhatian, Anda bekerja sangat keras semalam. Anda harus mengisi kembali energi Anda dengan baik. Menyaksikan perlakuan sangat berbeda dari Kaisar terhadap permaisuri dibandingkan dirinya. Melanie mendidih dengan kemarahan. Tetapi, tidak berani menunjukkannya. Hanya menundukkan kepala untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Renel ragu sejenak sebelum bertanya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hilda terlihat bingung apa itu, karena saya bukan tipe Anda. Apakah itu sebabnya Anda melupakan saya dalam waktu hanya 2 hari? Hilda langsung membeku pikirannya bergejolak untuk memahami apa maksudnya. Dalam sekejap, dia menangkap fragmen ingatan yang sesuai. Pria itu, dia berbicara ragu-ragu, Apakah Anda berencana berpura-pura bodoh? Ini adalah kata-kata yang kita bicarakan sebelum pernikahan. Renel mengamatinya dengan penuh hiburan. Ekspresi di wajahnya perlahan-lahan tumpang tindih dengan pria dalam ingatan Hilda. Hilda akhirnya ingat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia berkata, canggung bahwa orang itu sebenarnya adalah yang mulia. Dia teringat adegan pertemuan pertama itu, kemudian menyadari masalah serius. Dia pasti telah melihat bekas lukanya. Waktu kembali 2 hari sebelumnya. Di sebuah desa dalam Kekaisaran Rafian, sebuah kereta perlahan berhenti. Hilda turun dari kereta, melihat sekeliling dan bergumam, apakah ini tempatnya? Ini dia. Martin juga turun bersamanya. Dia diperintahkan untuk membawa Hilda ke Kekaisaran Rafian untuk membeli ramuan. Bangunan di depan mereka terlihat kumuh dari luar. Tanpa pelanggan terlihat, Hilda tidak bisa tidak meragukan apakah tempat ini benar-benar menjual ramuan ajaib. Menghadapi tatapan penasaran Hilda, Martin menjelaskan dengan putus asa, jangan menilai dari penampilannya. Kabarnya kemampuan mereka tidak boleh diremehkan. Desas-desus mengatakan bahwa segala sesuatu dari alat ajaib sederhana hingga obat-obatan langka bisa ditemukan di sini. Tentu saja mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat ramuan ajaib yang bisa menghilangkan bekas lukamu. Pernyataan terakhir ini sangat penting. Mendengar ini, Hilda berpikir dalam hati bahwa bekas luka itu benar-benar bisa menghilang. Saya akan segera kembali, katanya kepada Martin. Lalu dia berbalik dan masuk ke toko. Martin menatap sosoknya yang pergi dalam diam. Hilda mendorong pintu dan menemukan interiornya ternyata sangat luas. Pelayan yang berdiri di tengah lobi dengan sopan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Oh, ini Hilda menunjukkan bekas luka di mata kanannya, lalu melemparkan sekantong koin emas. Pelayan itu mengerti dan melangkah maju untuk memimpin jalan. Hilda mengikuti pelayan, tidak menyadari bahwa ada tatapan dari belakang yang mengawasinya memasuki ruangan. Seorang pria berambut biru yang mengenakan topeng menyapa Hilda. Dia adalah pemilik toko tuan besar. Dia mengisyaratkan agar Hilda meminum ramuan di atas meja sambil berkata, setelah Anda melihat hasilnya, saya akan menjelaskan. Hilda mengambil botol merah di atas meja, berpikir dalam hati, apakah ini obat perawatan sementara yang disebutkan Pangeran Tesla. Dengan ini, bekas luka bisa sementara menghilang. Memikirkan ini, dia meminum ramuan itu tanpa ragu. Tuan besar memberinya cermin, bertanya, apakah Anda ingin melihat Hilda mengambil cermin? Dan melihat wajahnya yang sepenuhnya diperbarui langsung terkejut. Dia menyentuh kulit di tempat bekas luka itu. Mengagumi keajaiban ramuan itu, berulang kali mengelus pipi sempurnanya. Dia hampir terharu hingga meneteskan air mata. Setelah bertahun-tahun apa yang telah dia impikan, akhirnya terwujud. Menghilangkan bekas luka ternyata semudah ini. Dia tidak bisa tidak merasa emosional. Lalu, mengapa dia harus menahan begitu banyak penderitaan di masa lalu? Mengingat siksaan-siksaan itu, hatinya terasa nyeri samar. Tapi Tuan Besar memberitahunya bahwa ini hanya permukaan.
Dia akan menyiapkan persediaan 1 bulan untuk mempertahankan efeknya. Persediaan 1 bulan benar-benar terlalu sedikit. Hilda ingin membeli lebih banyak, tetapi pemiliknya menunjukkan bahwa kemampuannya terbatas dan dia tidak bisa memberikan lebih banyak. Hilda harus berkompromi. Dia memesan persediaan 1 bulan lagi dan bertanya kepada pemiliknya apakah dia memiliki obat untuk menyembuhkan bekas luka secara permanen. Baik itu di luar kemampuanku, jawab Tuan Besar. Saya mengerti. Hilda memahami kembali ke area istirahat lobi. Baiklah, itu di luar kemampuanku, jawab Mr. Big. Saya mengerti. Hilda memahami kembali ke area istirahat lobi. Hilda menghela napas putus asa berpikir betapa indahnya jika ada obat untuk menyembuhkan bekas luka itu secara permanen. Pada saat itu, dia melihat sebuah koran di sofa. Mengambilnya, dia melihat judul halaman depan yang berbunyi, "Seperti apa sosok permaisuri baru kekaisaran?" Ane Pumambimamengkindin. Apakah seorang permaisuri dari Caturnie benar-benar sesuai dengan preferensi yang mulia? Konten yang kosong itu membuat Hilda tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Mereka seharusnya menulis tentang tipe apa yang disukai permaisuri. Itu akan lebih menarik. Tiba-tiba suara yang tidak dikenal berbicara. Sepertinya kamu sudah memahami tipe yang disukai sang raja. Sangat baik. Hanya saat itu Hilda menyadari seorang pria duduk di sampingnya. Dia menatapnya dengan santai. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menghibur. Nada Hilda tidak ramah. Preferensi pria itu mudah dipahami. Bukan. Selain itu, kamu berbicara dengan cukup tidak sopan karena aku tidak mengenalmu. Jawab pria itu dengan jujur. Apa orang gila ini? Hilda mengeluh panik dalam pikirannya. Namun, apakah kamu terlalu yakin tentang preferensi sang raja? Pria itu berbicara. Dia bukan orang biasa. Kamu berbicara seolah kamu sangat mengenal sang raja. Hilda membalas tanpa sopan santun. Aku sangat dekat dengan yang mulia, kata pria itu. Kalau begitu, kamu pasti tahu tipe yang disukainya. Balas Hilda mendengar ini. Pria itu mengangkat senyum percaya diri dan berkata serius. Tentu saja bukan seseorang sepertimu. Jelas mendeteksi provokasi dalam kata-katanya. Suasana hati Hilda semakin buruk. Dia berdiri bersiap untuk pergi. Pada saat itu, pelayan memanggilnya. Dia menyerahkan sebuah kotak kayu mengatakan bahwa itu berisi obat perawatan. Hilda berterima kasih berkali-kali. Saat dia pergi, dia tidak lupa untuk mengejek pria itu. Syukurlah yang mulia tidak sekasar kamu. Permaisuri sangat membenci tipe orang seperti itu. Sepertinya kamu cukup akrab dengan calon permaisuri. Pria itu menyilangkan tangan dan mengangkat alis. Kamu mengenalnya dengan baik. Tentu saja aku mengenalnya. Hilda menjawab dengan percaya diri. Tentu saja bukan seseorang sepertimu. Kata-kata ini membuat ekspresi pria itu berubah mendadak. Tentu saja, kamu juga bukan tipenya. Hilda berbalik dan meliriknya berkata santai. Pikiran kembali ke kenyataan. Ingat sekarang Renele menggoda kamu berbicara begitu percaya diri hari itu. Itu benar-benar tak terlupakan. Mengingat semuanya Hilda merasa sangat malu. Dia berbicara canggung. Aku tidak pernah tahu, kita akan bertemu di tempat seperti ini. Hanya sekarang dia ingat bahwa mereka telah berpapasan saat memasuki toko. Pria berjubah di tangga kiri adalah dia. Jika itu benar, dia kemungkinan besar sudah melihat bekas luka di wajahnya sejak lama. Memikirkan ini, hati Hilda bergetar. Apa obat perawatan yang kamu ambil hari itu? Rinal bertanya pertanyaan yang sudah lama mengusiknya. Hilda tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat diam-diam menyalahkan Tesler yang bersikeras agar dia pergi ke sana sendiri. Apakah mungkin kamu pergi ke tempat itu untuk membeli obat karena kesehatanmu buruk? Nada Rinal penuh perhatian. Kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri. Kamu terlihat sangat pucat di malam pernikahan kita, namun aku tidak menyadarinya. Apakah aku terlalu melelahkanmu? Setelah berpikir, rahasianya terbongkar. Dia secara tak terduga menerima pengampunan. Hilda segera menunjukkan bahwa dia tidak lelah. Dia mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia hanya pergi untuk mendapatkan ramuan pemulihan kelelahan yang sederhana hari itu. Yang mulia, mengapa kamu pergi ke tempat itu? Hilda bertanya. Dia berpikir dalam hati bahwa kali ini dia beruntung, tetapi lain kali dia mungkin tidak bisa menyembunyikannya. Rinal menjelaskan, aku pergi untuk membeli obat untuk meredakan kondisi dingin yang kumiliki. Aku tidak ingin menakut-nakuti kamu di malam pernikahan kita. Dia menggenggam tangan Hilda, tatapannya intens. Itu tidak cukup, jadi kamu pergi ke sana memikirkan aku, kata Hilda, dengan malu kehangatan muncul di hatinya. Meskipun aku tidak tahu penampilanmu saat itu mulai sekarang, aku ingin memberikan kesan yang baik. Aku harap aku bisa menjadi tipe yang diinginkan wanitaku. Aku hanya berharap bahwa baik Kekaisaran Rafian maupun aku bisa membuatmu merasa nyaman. Ini pada akhirnya adalah kekaisaranmu juga.
Renel berkata dengan serius. Emosi Hilda tergerak oleh kata-kata yang tulus dan penuh semangat ini. Dia tidak bisa membedakan apakah Renel benar-benar peduli padanya atau hanya memenuhi tugasnya sebagai kaisar untuk menjaga hubungan antara kedua negara. Dia tidak boleh goyah. Hilda mengingatkan dirinya bahwa dia hanyalah seorang pengganti permaisuri. Posisi ini bukan miliknya. Sambil memikirkan ini, dia mendengar pria di sampingnya berkata, "Aku tidak lagi membutuhkan perawatan obat sekarang." Apa maksudmu dengan itu? Hilda menatapnya. Renel mendekat suaranya rendah karena sekarang aku memiliki seorang permaisuri. Lebih hangat dari siapapun di sisiku, kamu akan menggenggam tanganku setiap malam mulai sekarang bukan? Bolehkah aku berharap ini? Dia menatapnya dengan mantap, matanya bersinar. Hilda menatap kembali padanya dalam keadaan bingung, hatinya yang baru saja tenang kembali berdebar. Dia mengangguk, pelan wajahnya memerah. Renel di sampingnya segera menunjukkan senyuman kemenangan. Menjelang malam langit tetap cerah dan jelas. Setelah makan siang, Hilda dan Sharon berkeliling istana sebentar lalu berangkat untuk tes sore. Berkumpul dengan para wanita bangsawan, meskipun dia telah mempersiapkan sebelumnya jadwal yang padat, masih membuatnya sedikit lelah. Berjalan ke sudut tertentu di istana, pemandangan di depannya membuatnya terpesona. Di bawah kubah emas yang berkilau, sebuah patung malaikat raksasa memancarkan cahaya suci di siang hari. Dikelilingi oleh kemegahan seperti itu, Hilda merasa bingung. Dia merasa tidak pada tempatnya di sini, dan memahami bahwa semua ini awalnya milik Putri Alysilia. Dibandingkan dengan seorang pengganti permaisuri, apakah dia akan memperlakukan permaisuri yang sebenarnya dengan lebih baik? Pikiran ini membuat hatinya terasa pahit. Tetapi, ini bukan sesuatu yang seharusnya dia khawatirkan. Hilda tidak berlama-lama dan pergi bersama Sharon. Di paviliun kaca, taman hidangan lezat dan eksotis memenuhi meja. Hilda dengan anggun bergabung dalam percakapan para wanita bangsawan. Meskipun dia pernah menjadi pelayan mandi, dia juga adalah putri bangsawan dan menangani kesempatan seperti ini dengan mudah. Dia fokus berbicara dengan semua orang, tidak menyadari tatapan yang tertuju padanya dari belakang. Melanie mengawasi Hilda dengan gelap. Sebuah konspirasi sedang diam-diam berkembang. Saat teh sore berakhir malam tiba, dan langit dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilau. Di dalam kamar mandi, uap naik dan kabut menyelimuti. Hilda berendam dengan puas di bak mandi. Air hangat meredakan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Memikirkan jadwalnya yang padat, dia tidak bisa tidak memikirkan Renel. Dia pasti juga sibuk sepanjang hari. Apa yang dia lakukan saat ini? Menyadari. Dia secara tidak sadar khawatir tentang keberadaannya, hatinya bergetar. Dia segera memaksa dirinya untuk tetap jernih. Ini gila, Hilda berteriak dalam hati. Dia meringkuk di dalam air mengingat kata-kata Renal saat makan siang. Dan menebak dia mungkin tidak akan datang hari ini. Namun dia tidak bisa tidak berharap apakah dia akan datang memintanya untuk menggenggam tangannya. Pada saat ini, pikiran wanita muda itu kabur dan tidak jelas seperti kabut. Setelah berendam cukup lama, Hilda akhirnya bangkit dan berpakaian. Dia berjalan ke meja, berniat mengambil lilin. Tetapi saat dia menyentuh lilin, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang panas yang menyengat melanda seluruh tubuhnya dengan ganas. Dia hampir tidak bisa berdiri. Sensasi ini membuatnya pusing dan bingung, kesadarannya kabur. Panas yang tak tertahankan menembus setiap sudut tubuh Hilda. Dia mengerang tidak nyaman. Aku butuh air. Dalam momen ketidakberdayaannya, Renel muncul dengan cepat mendukung tubuh Hilda yang semakin lemah memegang dagunya dengan satu tangan. Dia menundukkan kepalanya untuk perlahan-lahan mentransfer air di antara bibirnya. Hilda menerimanya seperti nektar manis. Dengan rakus menelan setiap tetes air yang dia berikan, berada dekat dengan Renel, sepertinya membawa kesejukan secara bertahap mengusir panas yang membakar di dalam dirinya. Meskipun kesadarannya sudah jernih, dia tidak bisa menahan diri untuk melingkarkan tangannya di lehernya memperdalam ciuman setelah lama terpisah. Keduanya terpisah dengan napas tersengal, mata mereka dipenuhi kasih sayang. Renel mengangkatnya ke pelukannya dan tertawa pelan. Kau menyambutku dengan cukup antusias, permaisuri. Yang mulia, mengapa kau datang? Hilda bertanya pelan, tidak mengharapkan dia muncul lagi begitu larut malam. Aku pikir, kau akan pingsan barusan. Kau membuatku cukup terkejut. Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Suaranya mengandung kekhawatiran saat dia berjalan mantap menuju tempat tidur. Dia dengan lembut menempatkannya. Mungkin karena aku terlalu lama berendam di bak. Aku minta maaf, telah membuatmu khawatir. Hilda terbaring di tempat tidur berbicara dengan rasa bersalah. Renel menatapnya, suaranya lembut. Aku suamimu, bagaimana mungkin aku tidak khawatir tentangmu? Hilda ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Renel menciumnya langsung menghadapi Hilda.
Dia selalu berjuang untuk mempertahankan kendali. Hilda juga terpesona oleh kelembutan ini dan tidak ingin menjauh saat ini. Namun, peringatan dingin dari Tesla tiba-tiba terngiang di pikirannya. Dia segera kembali ke kesadaran. Tidak, dia tidak bisa terpengaruh lebih jauh. Maka dia tiba-tiba mendorong Renel menjauh. Penolakan mendadak itu membuatnya bingung. Aku minta maaf. Aku tidak merasa baik. Kau sebaiknya pergi malam ini. Dia membalikan wajahnya, tidak berani menatapnya, berjuang untuk menjaga suaranya tetap tenang. Renel tidak marah atas penolakannya. Sebaliknya, dia dengan lembut mengambil tangannya dan mengaitkan jari-jarinya dengan miliknya. Dia melihat Hilda dengan wajah sedikit memerah, berkata dengan sedikit malu, "Aku ingin tinggal bersamamu sedikit lebih lama. Aku akan pergi sebentar lagi. Bolehkah aku memegang tanganmu?" Menghadapi sikap yang begitu tulus dan lembut, pertahanan yang dibangun Hilda di dalam hatinya hancur diam-diam. Sekali lagi dia menggenggam tangan hangat itu sebagai balasan, menjawab pelan, "Ya, tentu saja." Sementara itu, di sebuah ruangan tertentu di tempat lain, suasananya redup dengan hanya cahaya lilin yang samar menerangi sekeliling. Di samping cahaya lilin, seseorang sedang diam-diam membaca surat rahasia yang dikirim oleh Melanie yang dengan teliti mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan Hilda. Setelah membaca surat itu, orang itu membawa kertas itu dekat dengan api lilin. Api tiba-tiba melompat memperlihatkan wajah dengan fitur halus. Wanita itu mengamati surat yang terbakar di tangannya. Suaranya mengejek. Belum genap 3 hari setelah pernikahan. Yang Mulia Permaisuri tampaknya sudah terbenam dalam mimpi indah. Dia mendengus dingin suaranya seperti es yang ditempa. Apakah dia tahu bahwa Yang Mulia akan mengambil selir kekaisaran baru keesokan paginya? Suara burung berkicau di luar jendela terdengar jelas. Hilda duduk dengan mengantuk dan melihat Sharon sedang merapikan di kamar tidur. Dia menanyakan keberadaan Renel. Sharon menjawab, Yang Mulia memiliki urusan resmi yang harus dihadiri. Dan pergi di tengah malam. Mendengar kehangatan ini muncul di hati Hilda meskipun dia sangat sibuk. Renel masih melakukan perjalanan khusus untuk menemuinya. Kata khusus membuat detak jantungnya berdebar-debar tanpa disengaja. Sharon kemudian melaporkan 2 hal. Pertama, Yang Mulia mengundangnya untuk bertemu di kantornya setelah jadwal paginya selesai. Kedua, Martin meminta audiensi. Pada titik ini, ekspresi Sharon tiba-tiba menjadi tegang. Seolah ragu untuk berbicara, Hilda dengan cemas bertanya apa yang salah. Setelah ragu sejenak, Sharon berbicara dengan suara rendah. Saya mendengar bahwa kandidat untuk permaisuri kekaisaran Yang Mulia juga akan hadir di acara teh Anda, bersama para wanita bangsawan pagi ini. Kata-kata ini membuat Hilda membeku seketika. Apa maksudnya dengan kandidat untuk permaisuri kekaisaran Yang Mulia? Aliansi pernikahan politik baru saja dilakukan, dan dia sudah mengambil selir. Baik undangan dari Renel maupun permintaan audiensi dari Martin. Keduanya kemungkinan terkait dengan pemilihan permaisuri kekaisaran. Mungkin mereka hanya datang untuk memberitahunya bahwa masalah ini sudah diputuskan. Pertemuan yang disebut-sebut hanyalah formalitas. Memikirkan ini, gelombang kepahitan perlahan-lahan muncul di hatinya. Dia teringat mata Renau yang tersenyum semalam. Sentuhan lembutnya masih terbayang dalam ingatannya. Meskipun hatinya sakit, dia tahu dengan jelas bahwa sebagai pengganti permaisuri, perasaan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dia harapkan. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menghadapinya. Hilda menarik napas dalam-dalam dan perlahan mendorong pintu berat di depannya. Yang Mulia telah tiba. Melalui pengumuman keras dari pelayan, dia muncul di hadapan semua orang dengan kehadiran yang anggun dan mengesankan. Dengan sekali lirik ringan ke seluruh ruangan, dia mengenali para pelayan bangsawan yang pernah dilihatnya sebelumnya juga hadir. Hilda segera mengerti bahwa wanita-wanita ini adalah para wanita bangsawan yang telah dipromosikan dengan giat oleh para menteri. Seperti pada pertemuan pertama, mereka para wanita bangsawan mulai berbisik satu sama lain. Begitu mereka melihatnya, mereka tetap enggan menunjukkan kesopanan yang layak kepada permaisuri. Tidak sah ini. Dari Chateau Renard, meskipun sudah bersiap, tatapan-tatapan itu yang campur aduk dengan pengawasan dan ejekan masih membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi dia segera teringat bahwa pada saat ini dia adalah permaisuri kekaisaran Rafian. Jadi dia menatap semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya wanita bangsawan bernama Rose yang pertama kali membungkuk kepadanya. Melihat ini, yang lainnya mengikuti dan membungkuk secara berurutan. Hilda melihat orang-orang yang membungkuk di depannya. Tali yang tegang di hatinya akhirnya sedikit melonggar. Dia dengan tenang memberi isyarat agar semua orang duduk lalu berjalan mantap menuju kursi kehormatan di tengah. Setelah semua orang duduk, Hilda akan mengumumkan
Dimulainya acara teh ketika sosok yang mendekat menarik perhatiannya. Wanita itu membungkuk dengan anggun dan berbicara lembut. Saya adalah Catherine dari Duke Kaleos. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda. Hilda menjawab dengan senyuman. Jika Anda dari Duke Kaleos, kita harus sering bertemu di masa depan. Setelah basa-basi singkat, acara teh secara resmi dimulai. Hilda tidak ikut dalam percakapan, tetapi duduk diam di kursi kehormatan, mendengarkan dialog orang lain. Suasana perlahan-lahan menghangat. Para wanita bangsawan bercakap-cakap dengan ceria. Di beberapa pelabuhan yang tersembunyi, niatnya Melanie dan Catherine saling bertukar tatapan dengan tenang. Yang terakhir, langsung mengangguk sedikit. Catherine berbicara terlebih dahulu. Yang mulia, mohon maaf, yang tulus seseorang pasti telah memberitahukan Anda bahwa di antara kita akan ada kandidat untuk selir kekaisaran yang mulia. Saat dia berbicara, tatapannya mengunci ekspresi Hilda. Merasakan niat buruk dari yang lain, Hilda tetap menjawab dengan tenang, saya mendengar tentang itu dalam perjalanan ke sini. Anda pasti sangat kecewa. Aliansi pernikahan politik dilakukan tidak lama yang lalu, Catherine berpura-pura bersimpati. Sementara Melanie mengulangi perasaannya dari samping dia melihat Hilda dengan ekspresi ragu. Melihat ini, Hilda berbicara dengan tenang. Silakan berbicara dengan bebas. Melanie segera berbicara, apakah karena pertunangan sebelumnya dengan Nona Catherine bahwa Yang Mulia ingin mengambil selir kekaisaran baru. Kata pertunangan menghantam seperti petir membuat Hilda tertegun sejenak. Rinal ternyata bertunangan dengan Catherine. Bagaimana dia tidak pernah mendengar tentang hal ini? Kata-kata Melanie langsung menghidupkan suasana ruangan. Para wanita bangsawan berbisik satu sama lain, mendiskusikan dengan semangat. Ini adalah urusan masa lalu. Catherine menunjukkan senyum meminta maaf kepada semua orang dan menjelaskan dengan lembut saya adalah mantan tunangan yang mulia. Saat itu, seorang wanita bangsawan tiba-tiba berbicara. Jadi, Anda bisa saja menjadi permaisuri sebelumnya. Rose dengan cepat berusaha menghentikannya dari samping menyadari dia telah salah bicara. Wanita bangsawan ini segera meminta maaf kepada Hilda. Yang mulia, saya minta maaf, saya berbicara sembarangan. Catherine juga segera menyela, jadi Anda pasti kecewa. Keluarga Kekaisaran Rafian selalu memiliki banyak selir kekaisaran. Yang mulia Ranel juga adalah putra dari selir ketiga mendiang kaisar, tambah Melanie. Mendengar ini, Hilda diam-diam terkejut. Ternyata Yang Mulia tidak lahir dari permaisuri mendiang, tetapi adalah anak dari selir mendiang kaisar. Anda tidak tahu tentang ini, Melanie, berpura-pura terkejut. Hilda hanya tersenyum samar. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga kekaisaran ini. Semua yang hadir sudah lama menyadari. Dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin dia harus meninggalkan sini secepatnya. Justru, saat Hilda merasa putus asa, Sharon berbicara tepat waktu mengingatkannya bahwa dia harus pergi ke kantor kaisar. Hilda dengan cepat mengumpulkan emosinya, menata diri dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Terlepas dari wanita mana yang menjadi selir kekaisaran, Yang Mulia, saya berharap dia akan mengabdikan diri sepenuh hati kepada Yang Mulia. Meninggalkan pernyataan yang anggun ini, dia berbalik untuk pergi. Dia memahami bahwa menunjukkan kemurahan hati seperti itu adalah tugas seorang permaisuri. Namun, sebagai istri Rinel, hatinya masih merasakan sakit yang tajam. Tiba-tiba, Catherine memanggilnya dari belakang. Yang Mulia, apakah Anda akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan selir kekaisaran? Suaranya lembut namun terus mendesak tanpa henti. Melihat keterlibatannya yang gigih, Hilda tidak bisa tidak merasa agak kesal. Dia menoleh dan melihat langsung padanya, apakah Anda harus tahu? Karena ini berkaitan dengan saya. Jawaban Catherine membuat hati Hilda terjatuh. Sepertinya Anda belum tahu. Catherine mengangkat tangannya untuk menunjukkan dirinya dan beberapa wanita di sampingnya. Berkata dengan tenang, kami semua akan menjadi selir kekaisaran. Di koridor suara cepat, sepatu, hak tinggi di karpet, menghasilkan suara gedebuk yang teredam. Hilda bergegas menuju kantor pikirannya dalam kekacauan total mengenai masalah selir kekaisaran. Ranel jelas bisa saja memberitahunya semalam. Mengapa dia sama sekali tidak menyebutkan hal itu? Memikirkan ini, Hilda mendorong pintu terbuka. Melihat Hilda senyuman melintas di mata Ranel. Setelah menyapa dengan sederhana, dia mengambil tangannya dan menundukkan kepala untuk menciumnya. Dengan lembut, dia tiba-tiba berbicara. Ada beberapa hal yang saya harap Yang Mulia bisa beritahu saya sebelumnya. Apa maksudmu? Ranel melihatnya menangkap rasa kecewa di matanya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Hilda sengaja menghindari tatapannya dan berkata dingin. Mengambil selir kekaisaran tidak dihitung sebagai melakukan sesuatu yang salah. Mendengar ini, ekspresi Ranel berubah dan dia menekan. Dari mana kamu mendengar tentang hal ini?
Hilda mengatakan bahwa dia mengetahuinya dari para wanita bangsawan saat teh pagi. Dia segera bertanya, "Siapa saja?" Hilda menjawab dengan suram, "Nona Melanie dari Duke Hertford, Nona Veslini dari Marquis, Nona Rose dari Earl Adri dan juga..." Dia terdiam sejenak lalu menyebutkan nama terakhir dengan putus asa, Nona Catherine dari Duke Kalios, menahan emosi pahit di hatinya. Dia bertanya kepada Renel, apakah dia benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Catherine? Mendengar ini, pria itu menunjukkan ekspresi bingung dan bergumam pelan. "Saya tidak bermaksud agar kamu mengetahuinya dengan cara ini." "Apa maksudnya?" Hilda tidak mengerti. Nel menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu para menteri bahwa pengambilan selir kekaisaran harus diputuskan setelah berkonsultasi dengan permaisuri. Dia tidak mengantisipasi bahwa para wanita itu akan mengungkapkannya lebih dulu. Mengenai hal ini, Hilda masih merasa bingung. "Mengapa kamu harus mengambil selir kekaisaran?" "Karena legitimasi. Para menteri sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa saya seorang putra selir menjadi kaisar. Untuk memeriksa kekuasaan teokratis, saya memilih aliansi pernikahan dengan Caternia. Meskipun mereka tidak menentang aliansi pernikahan politik mereka melampirkan syarat." Renel berkata dengan suara dalam, "Syarat itu adalah membawa wanita bangsawan dari Kekaisaran Rafian ke dalam harem kekaisaran." Hilda melanjutkan dan Renel mengangguk. "Mereka tidak menerima pewaris dengan darah asing, karena saya adalah putra selir mereka. Juga ingin menetapkan seorang putra selir sebagai pewaris." Mendengar ini, Hilda menyadari bahwa kekuasaan kekaisarannya selalu rentan karena kelahirannya. Aliansi dengan Caturinia tidak hanya untuk memeriksa kekuasaan teokratis, tetapi juga untuk mengendalikan benua selatan secara preventif. Ketika perang pecah, dia tahu Renel membuat keputusan ini setelah pertimbangan yang matang. Ini adalah pilihan terbaik untuknya. Namun dia masih merasa tertekan. Dalam perjuangan antara kaisar dan para menteri, dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Saat dia dalam keadaan bingung, Renel tiba-tiba menyebutkan rumor kekaisaran tentang malam pernikahan kaisar. "Rumor apa?" tanyanya. Bibir Renel melengkung, "Bahwa saya memelukmu dengan penuh gairah." Pipinya Hilda langsung memerah. Renel mengambil kesempatan untuk memohon lembut. "Para wanita bangsawan itu hanya cemburu padamu. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini? Masalah telah sampai pada titik ini. Alasan apa yang dimiliki Hilda untuk tidak memaafkan? Dia juga memikul beban takdir dan membawa tanggung jawab." Setelah meminta maaf, Renel mengubah nada bicaranya berkata dengan penuh arti, "Saatnya untuk mendisiplinkan para menteri yang tidak menghormati kamu dan putri-putri mereka. Setelah pertemuan dengan Grand Duke Martin selesai, kita akan membahas ini bersama permaisuri." Dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Waktu yang ditentukan tiba dengan cepat. Di depan kaisar dan permaisuri Rafian Martin membungkuk dengan hormat. Dia juga memikul beban takdir dan membawa tanggung jawab. Setelah meminta maaf, Rene mengubah nada bicaranya, mengatakan dengan penuh arti saatnya untuk mendisiplinkan para menteri yang tidak menghormati kamu dan putri-putri mereka. Setelah pertemuan dengan Grand Duke Martin selesai, kita akan membahas ini bersama permaisuri. Dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Waktu yang ditentukan tiba dengan cepat di depan kaisar dan permaisuri Rafian. Martin membungkuk dengan hormat. Menampilkan pertunjukan yang tepat, Renel langsung melihat melalui dirinya. Martin datang mengenai masalah harem. Dan dia mengaku dengan jujur apa suasana di antara para menteri dan apa pendapatmu. Rene langsung ke pokok permasalahan. "Semua orang tampak cukup cemas meskipun aku bisa memahami kekhawatiran mereka." Martin menjawab. Dia melirik Hilda dan berbicara perlahan. "Meskipun mereka telah menerima. Yang mulia, mereka tidak akan pernah mengkompromikan masalah pewaris. Tidak ada menteri di negara manapun yang ingin melayani keturunan seorang permaisuri asing. Lebih lagi, semakin banyak pewaris, semakin stabil rumah kekaisaran menjadi." Mendengar ini, Hilda menyadari bahwa dukungannya untuk kaisar yang mengambil harem juga mewakili posisi Pangeran Tesler. Jika posisinya menjadi tidak stabil, Renel mungkin akan menceraikannya dan menikah lagi dengan cepat. Dengan pemikiran ini, dia sepenuhnya mengerti. Martin dan Tesla tidak pernah benar-benar berada di sisinya. Saat semangatnya merosot, Renel tiba-tiba berbicara. "Apakah kamu ingin aku mengambil harem sekarang untuk melemahkan otoritas permaisuri?" Itu membuatku sangat marah. Kata-katanya jatuh ke hati Hilda seperti salep yang menenangkan. Martin tiba-tiba mengerti. "Maksudmu jika bukan karena urgensi menteri. Kamu sama sekali tidak berniat untuk mengambil harem? Apakah kamu bahkan perlu bertanya?" Renel menjawab dingin, tentu saja tidak. Mendengarkan jawabannya yang tegas, Hilda berpikir diam-diam bahwa pria ini selalu mengatakan hal-hal yang menggerakkan hatinya. Jika boleh, berani. Yang mulia,
Daripada membuat musuh, sebaiknya kamu menerima nasihat menteri. Martin melancarkan serangan lain. Meskipun kerajaan Châteauneuf menghormati Yang Mulia, dan pandangan menteri jika masalah harem sengaja ditunda. Para menteri akan merasa posisi mereka terancam. Mereka secara alami akan mengalihkan ketidakpuasan itu kepada permaisuri. Dia menganalisis dengan tenang. Jadi, kamu bilang untuk melindungi permaisuri, aku harus mengambil harem suara Rinel menjadi dingin. Ekspresinya serius menghadapi kemarahan Kaisar Martin, memaksa dirinya untuk merespons. Selama Yang Mulia tetap teguh. Itu seharusnya tidak masalah, bukan? Begitu dia selesai berbicara, ruangan terjun ke dalam keheningan yang membekukan. Hilda tahu bahwa Reno menghadapi pilihan yang mustahil. Kepahitan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Martin telah menjelaskan posisinya dengan jelas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendesak Renaud untuk mengambil harem. Martin menyatakan bahwa para menteri ingin mengadakan upacara pengukuhan harem dalam 10 hari. Oleh karena itu, Rinel harus memutuskan dengan cepat. Setelah menyelesaikan ini, dia berbalik ke Hilda dan bertanya dengan senyuman. Apa pendapat Yang Mulia Hilda mengerti bahwa dia memaksanya untuk menyatakan posisinya. Meskipun tidak mau, dia tidak punya pilihan. Saat ini, dia menekan kesedihannya dan memaksakan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya. Grand Duke mengemukakan poin yang valid. Rinel tidak bisa percaya Hilda akan menyetujui dia mengambil harem. Dia bertanya dengan tidak percaya, kamu benar-benar tidak keberatan. Mendengar getaran di suaranya Hilda, merasa semakin buruk. Dia ingin mengatakan bahwa dia keberatan. Tetapi, dia tidak bisa jadi. Dia berpura-pura tenang dan menjawab lembut tidak Yang Mulia. Dia mengangkat wajahnya menjadi senyuman lembut dan tenang, dan mengasumsikan sikap yang anggun. Aku tidak keberatan. Senyumnya menusuk Rinel. Melihat wanita yang dia cintai, memberitahunya untuk mengambil harem bercampur dengan kemarahan yang meningkat di hatinya. Dia bangkit tiba-tiba ekspresinya tegas. Maka tidak perlu menunda lagi. Dia segera memanggil sekretarisnya Rafael. Dia memerintahkan Rafael untuk memberitahu semua menteri untuk berkumpul di Aula Agung. Dia akan membahas masalah harem. Martin segera bangkit dengan kata-kata memuji, tetapi Renaud tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memberitahu Martin untuk tetap dan menemani Hilda. Renaud menatap Hilda, suaranya dingin. Kamu berasal dari kerajaan Châteauneuf. Kamu akan lebih nyaman dengan Grand Duke. Dengan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Rinel pergi, Hilda menghela napas dalam-dalam di samping pujian Martin. Yang Mulia, kamu menangani itu dengan sangat baik. Meskipun percakapan hari ini tidak menghormati kamu, aku punya kabar baik. Ini menarik perhatian Hilda. Senyum bermakna melintas di wajahnya saat dia berbicara perlahan. Putri L'Echilia telah ditemukan. Waktu kembali ke kemarin. Di istana kerajaan Chaternia, dahi Tesler berkerut dalam-dalam dengan kekhawatiran terlihat di wajahnya. Dia tidak pernah mengira saudarinya akan begitu nekat melarikan diri dengan seorang tentara bayaran sebelum menikah dan diam-diam mengandung anak. Jika dia menikah dengan Rafian seperti ini, Kaisar pasti akan menemukan celahnya. Untungnya dokter istana memberitahu Tesla bahwa meminum ramuan khusus sebelum malam pernikahan akan menghilangkan kecurigaan Kaisar setelah menangani kondisi fisik L'Echilia. Tesla melihat gadis yang meringkuk di tempat tidur, ekspresinya serius. Dia ingin berbicara dengannya, tetapi dia menolak untuk keluar dari tempat tidur. Kenekatannya membuat Tesla kesal. Dia berkata dengan marah, kamu melarikan diri di malam pernikahanmu hanya untuk bersama pria yang tidak dikenal itu. Mendengar ini, L'Echilia membalas dengan menantang Norton, mungkin berasal dari kalangan rendah, tetapi dia jauh lebih pintar darimu. Norton adalah tentara bayaran itu, jawab Tesla dingin. Namun pada akhirnya, kamu meninggalkannya, dan kembali dengan kesatria kerajaan, bukan L'Echilia, mengeluh dengan penuh rasa kasihan. Aku pikir aku akan bahagia dengan Norton. Aku tidak pernah membayangkan hidup sebagai orang biasa akan begitu keras. Dia mulai menangis, dan perutku terus membesar. Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tesla benar-benar tidak tahu bagaimana menangani dia. Setelah semua, dia telah memanjakannya sejak kecil, dan tidak bisa benar-benar marah padanya. Kakak L'Echilia memanggilnya, kamu yakin kamu membiarkan Norton dan anak itu pergi kan? Mendengar pertanyaan saudarinya Tesla, mengingat kembali adegan hari itu di tepi tebing. Dia menginjak tangan Norton yang menggenggam tepi memaksanya untuk melepaskan. Kemudian dia menyaksikan Norton jatuh ke jurang, sambil memegang anak yang dia miliki dengan L'Echilia. Dia memutar ulang setiap detail dalam pikirannya sambil menjawab dengan santai ya. Benar, waktu kembali ke masa kini. Setelah mendengar laporan Martin, Hilda bertanya, kapan putri akan tiba? Di pengadilan Kekaisaran Rafian, dia perlu memulihkan diri selama waktu ini. Aku akan segera menyampaikan berita apapun kepada Yang Mulia, jawab Martin.
Hilda tidak merasa lega. Sebaliknya, hatinya terasa berat seperti batu. Dia tidak bisa meninggalkan begitu cepat dan tidak bisa meninggalkan pria itu. Terima kasih atas usaha kamu, katanya. Pelan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Martin menatapnya dan berbicara. Sebelum Putri tiba, aku berharap kamu dapat menetapkan disiplin yang tepat di harem. Kenapa Hilda tidak mengerti? Untuk Putri yang akan menjadi permaisuri di masa depan dan untuk memberimu kesempatan untuk meluapkan kekecewaanmu. Martin berbicara dengan tenang. Hilda berpikir dalam hati bahwa pria ini benar-benar menjengkelkan. Percakapan berakhir saat Hilda bersiap untuk pergi. Martin bangkit menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kamarnya. Dia tetap diam terjebak dalam pikiran yang mengganggu. Angin berhembus dan beberapa daun yang jatuh menyentuh lembut bahunya. Dia melihat ke atas, ke bedeng bunga matahari di sepanjang jalan yang mekar dengan indah di bawah sinar matahari. Kamu tidak melupakan apa yang terjadi? Sebelum pertunangan kan, suara pria menarik perhatian Hilda. Dia berbalik dan melihat dua sosok yang familiar. Catherine menatap Renaud dengan penuh rasa kasihan. Yang mulia, tidak ada hari yang berlalu tanpa aku menyesalinya. Aku benci ditipu di atas segalanya. Bernard menatapnya, suaranya dingin mendengarkan percakapan ini. Hilda tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dilakukan Catherine sebelumnya. Di sisi lain, Catherine terus berargumen. Apakah benar seperti yang dikatakan rumor bahwa kamu menghabiskan malam pertamamu dengan wanita itu? Jadi, kamu merasakannya untuknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan, Renae menggenggam dagunya dan menyela dengan dingin. Jangan bicarakan gosip kosong tentang istriku. Ekspresinya menjadi gelap dan aura berbahaya memancar darinya. Kamu belum menjadi wanitaku. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi melihat Renae berjalan ke arahnya. Hilda hampir melangkah ke samping dengan tenang ketika Martin tiba-tiba muncul selesai dengan jalan-jalanmu. Hilda terkejut. Melihat Martin dengan senyum lebar, dia dalam hati marah tentang apa yang coba dilakukan pria ini, menyadari bahwa dia telah ketahuan mengintip. Dia berbalik dan bertemu tatapan Renel. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Renel bertanya lembut, apa yang membawamu ke sini? Hilda dengan gugup menggenggam batang bunga matahari sesaat terdiam. Dalam kepanikannya, dia melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan. Dia mengangkat bunga matahari untuk menutupi wajahnya. Gerakan ini membawa kilasan hiburan ke mata Renel. Dia membersihkan tenggorokannya, dan berpura-pura tegas tunjukkan wajahmu sekarang juga. Hilda bangkit canggung aku hanya lewat. Tatapannya secara tidak sengaja melayang ke Catherine yang berdiri di dekatnya. Melihat ini, Catherine segera membungkuk kepada Hilda. Lalu dia mengangkat kepalanya, aku akan segera menjadi selir peringkat pertama yang mulia. Aku menantikan untuk bertemu dengan yang mulia. Di masa depan Hilda tetap diam. Martin juga mengamati dengan tenang melihat ekspresi Renelle saat ini. Menunjukkan ketidakpuasan. Aku tidak menyangka permaisuri akan berjalan-jalan dengan Grand Duke karena Grand Duke Martin adalah seseorang yang bisa aku ajak bicara. Hilda menggunakan kata-kata Renaud sendiri melawannya. Aku tidak menyangka, yang mulia sudah mulai mengambil. Jalan dengan selir barumu. Dia tidak mundur. Keduanya bertukar tatapan masing-masing dengan pemikiran sendiri. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Martin menyela pada saat yang tepat yang mulia. Tampaknya sedang berbicara dengan selir barunya. Sepertinya kita telah mengganggu mereka. Kata kita membuat alis Rene berkerut. Dia hampir berbicara, tetapi Hilda berbicara lebih dulu. Silakan, lanjutkan percakapan menyenangkanmu dengan Nona Catherine. Aku akan pergi dulu. Rinal akhirnya panik. Dia cepat-cepat menggenggam tangan Hilda untuk menghentikannya. Tunggu Hilda dengan tajam menarik tangannya kembali. Dan menatapnya diam-diam, matanya penuh dengan kekecewaan. Ini adalah pertama kalinya. Renel melihatnya mengekspresikan emosinya begitu terbuka. Dia menyadari bahwa dia telah menyakitinya. Dia mengamati sosok Hilda yang menjauh. Dalam keheningan yang berkepanjangan di sampingnya, Catherine mengangkat senyum kemenangan, cukup puas dengan hasil konfrontasi ini. Sementara itu, dalam perjalanan kembali ke istana, melihat Martin masih mengikutinya, Hilda bertanya, bingung, kenapa kamu masih mengikutiku? Untuk menjalankan semangat malamku dalam menjaga dirimu tentu saja. Martin menjawab dengan keseriusan yang dibuat-buat. Mendengar ini, ekspresi Hilda berubah mengejek. Aku ingat kamu gagal dalam ujian kesatria. Jadi, kamu memiliki semangat kesatria setelah semua. Siapa yang memberitahumu? Itu Martin terlihat langsung murung. Pangeran Tesla. Hilda sebenarnya sedang menggertak. Ini yang dia dapatkan, karena terus mengancamnya. Dengan Tesla, Martin terbenam dalam pikirannya. Jadi pangeran mengungkapkan ini. Pangeran juga mengungkapkan kekhawatiran besar. Bahwa Grand Duke menunda pernikahan karena preferensi pribadi. Hilda melanjutkan dengan santai. Lalu dia mulai menyebutkan skandal Martin dari hubungan dengan wanita bangsawan janda
hingga romansa lamanya dengan seorang countess yang telah bercerai 3 kali. Mendengar petualangan romantisnya diceritakan satu persatu, kepercayaan diri Martin mengalami pukulan signifikan setelah selesai dengan Hilda. Bahkan menyarankan agar dia mencari wanita bangsawan janda di Kekaisaran Rafian, juga meskipun dia tahu Hilda sedang menggoda dirinya. Martin merasakan sesuatu yang berbeda muncul terhadap wanita di depannya ini. Dia tersenyum sedikit. Dia mengambil tangan Hilda dan berkata, "Pelan preferensi saya, memang seperti yang Mulia gambarkan, mencium punggung tangannya dan melanjutkan. Mungkin Yang Mulia bisa menjadi salah satu pilihan saya juga setelah berpisah dengan Martin dan menangani urusan hari itu." Hilda tidak bisa menahan untuk mengingat semua yang telah terjadi baru-baru ini saat dia mandi. Memikirkan kata-kata Catherine sepanjang hari, dia bertanya-tanya, apakah Catherine menjadi peringkat pertama karena dia istimewa bagi Renel? Tidak lama setelah menikah, suaminya akan mengambil 4 selir. Hilda memahami bahwa itu sebagai pengganti permaisuri. Seharusnya dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sedih. Emosi negatif membuat tubuhnya terasa panas. Bahkan air di bak mandi mulai mendidih. Pada saat ini, suara di luar pintu menarik perhatiannya. Mendengarkan dengan seksama, dia mendengar Rinal berbicara dengan seorang pelayan mendengar langkah kakinya yang mendekat. Dia buru-buru berdiri untuk berpakaian, tetapi pria itu menghentikannya dengan suaranya. Rinal sekilas melihat apa yang ada di dalam, dan memberitahunya untuk menunggu, sementara dia berjalan menuju kamar tidur terlebih dahulu mendengarkan suara di luar. Jantung Hilda berdebar tidak karuan, tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Tak lama kemudian, sejumput kelopak bunga masuk. Rinal menarik kembali tirai dan dengan lembut menyebarkan kelopak-kelopak itu. Mereka menutupi permukaan air. Menyembunyikan tubuhnya di bawahnya, baru kemudian Hilda mengerti mengapa dia menyebarkan begitu banyak kelopak untuk mencegahnya dari terpapar. Seharusnya aku memilih yang lebih sedikit. Mendengar bisikannya, pipinya memerah. Dia bertanya pelan, mengapa dia datang malam ini. Renel bertanya kembali, apakah harus ada alasan untuk mengunjungi kamar permaisuri? Sambil berbicara, dia duduk di tepi bak mandi. Biasanya, semua orang menyapaku dengan penampilan sempurna mereka, tetapi aku selalu berharap, setidaknya, satu orang bisa menyapaku dalam keadaan yang tidak terjaga seperti ini. Hilda, aku merasa terhormat bisa melihat sisi ini darimu. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia dengan lembut mengelus pipinya, dan menghela napas tulus, kamu benar-benar cantik. Hilda menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak pernah menghadapi dia dengan begitu polos sebelumnya. Di sampingnya Rinal menatap tubuh Hilda yang putih sempurna. Api gelap menyala di matanya. Dia mengulurkan tangan untuk mengganggu permukaan air yang tenang mengambil segenggam kelopak basah. Hilda sedikit bergetar dan bertanya, pelan apa yang kamu lakukan? Pria itu tidak menjawab. Dia hanya mengulangi tindakan itu. Mengambil kelopak dari air lagi, dan lagi. Sepertinya aku memasukkan terlalu banyak kelopak di sini, katanya dengan makna. Hilda segera memahami maksudnya dan buru-buru menutupi dadanya. Kemudian dia berusaha meraih lengannya, mencoba menghentikannya dari melanjutkan. Tetapi dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh sepenuhnya ke dalam bak mandi, memercikan air kemana-mana. Rinal benar-benar basah kuyup. Kerahnya terbuka dari gerakan yang keras. Tetesan air terus jatuh dari rambutnya, meluncur di wajahnya menuju dadanya yang kekar. Dia menyapu poni yang jatuh dan berkata pelan, apakah ini tidak membuat segalanya lebih serius? Dia berdiri. Dia mendekat ke Hilda dan membungkuk dekat telinganya. Napas hangatnya membuat pipi Hilda memerah. Hilda, dia memanggil namanya dengan lembut. Kau adalah orang pertama yang membasahiku sepenuhnya. Hilda sudah menyimpan perasaan untuk Renel menghadapi godaan seperti itu darinya. Dia sama sekali tidak memiliki pertahanan saat ini. Renel tiba-tiba bangkit dan berkata, segalanya telah sampai pada titik ini. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Apa yang tidak dipahami Hilda adalah bahwa pria itu bergerak di belakangnya. Dia duduk dengan tenang dan berkata dengan tenang, mandi. Hilda tidak berani bergerak sama sekali. Dia duduk kaku di dalam air. Pipinya merah, seperti udang rebus Renel, menunjukkan senyum puas dan perlahan menempelkan dadanya ke punggungnya. Dia menjelaskan dengan serius bercanda bahwa dia merasa sedikit kedinginan, tetapi dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Merasakan suhu air meningkat. Alih-alih menurun, dia bertanya dengan bingung. Apakah ada batu sihir yang menjaga panas di bak mandi? Sebelum dia selesai berbicara, tangannya meraih melalui air dan menggenggam pergelangan kaki Hilda. Itu adalah kakiku. Hilda tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kilatan nakal muncul di mata Renel. Jarinya bergerak ke atas dan menekan lututnya. Saat dia bertanya dengan sengaja, lalu bagaimana dengan ini? Itu adalah lututku. Tidak ada apa-apa di bak mandi.
Hilda menggenggam tangan nakalnya merasa malu dan kesal. Sungguh, Rainel pingsan, kebingungan membuatnya terkejut. Telapak tangannya dengan cepat menyentuh pahanya sebelum dia tiba-tiba menyadari. Aku pikir, jika itu adalah batu sihir, pasti akan terlalu lembut. Pria nakal ini, Hilda mengutuk dalam hati. Mengapa suhu air bisa dipertahankan begitu lama? Rainel benar-benar penasaran tentang ini, mungkin karena airnya sangat.